Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari Minggu 17 April 2022. Marilah kita fokus akan kehadiran Tuhan di rumah Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan di Tabernakel Warlot di Sentul City. Untuk itu, mari kita mohon pimpinan Allah Kudus dan mengundang Tuhan untuk hadir dalam ibadah perjamuan kudus Warlot Ministry pada hari Minggu 17 April 2022. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena pada hari ini oleh kemurahan-Mu kami dapat menyelenggarakan, mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry hari Minggu 17 April 2022. Pimpinlah ibadah ini ya Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesai, sehingga semuanya berjalan untuk kemuliaan bagi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Dan di dalam ibadah ini Tuhan ada pemberitaan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpinlah mulut perkataan hamba-Mu ini, supaya ketika firman-Mu diberitakan, semuanya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, dipulihkan, dan bahkan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Jadilah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada siang hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Melihat tata kemuliaan
kehadiran-Mu, ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian kami, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, dapat tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Hanya kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Siapkan hati kami saat ku masuk, ke hadirat-Mu. Bawa pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami, Kau layakkan menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Sembah ku berikan hanya bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku. Hanya kekudusan Yesus, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi yang baru, menciptamu yang baru lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
selamatkan kami. Sungguh besar ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, oleh kuasa darah, hanya kuasa. Kuasa darahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan hanya kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir selalu memulihkan hidupku. Sungguh besar kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh besar. Hidupku kau selalu bahkan dari pribadi yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kau selamatkan dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi hanya kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sekali lagi,
kuasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya hanya Kau. Hanya Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku adu. Sekali lagi, hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, mari kita membaca, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kita baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Saudari Gevi, ya, silakan. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas untuk satu perikop dari Lukas pasal 23 ayat 56b sampai Lukas pasal 24 ayat 12 dengan judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, Dr. Lukas, penulis Injil Lukas ini menceritakan keraguan murid-murid Tuhan Yesus yang 11 ya, karena Yudas sudah gantung diri, bunuh diri, tinggal 11 orang, dan perempuan-perempuan yang tadi diceritakan sebenarnya mau memberi rempah-rempah pada jenazah Tuhan Yesus, karena memang adat istiadat Yahudi waktu itu, kalau ada orang meninggal pada hari pertama setelah kematian itu, mereka harus datang ke kubur untuk merempahi jenazah itu supaya lebih awet, supaya berbau harum. Nah, itu maksudnya dari 3 perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Ibu Yohana, dan juga Maria Ibu Yakobus. Jadi ada 3 perempuan ya. 3 perempuan, saya ulang lagi, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria Ibu Yakobus. Mereka datang ke kubur, tapi sebenarnya di tengah perjalanan mereka ragu-ragu. Mereka bertanya-tanya, siapa nanti yang menggulingkan batu besar? Karena waktu Tuhan Yesus dikubur, di kuburan Yusuf orang Arimatea, mereka melihat ada batu besar yang ditutup di pintu kubur itu dan dimeteraikan lagi oleh tentara Romawi, karena alasan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat supaya murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuri jenazah Tuhan, lalu mengabarkan Tuhan sudah bangkit. Jadi mereka taruh batu besar dan kemudian dimeteraikan supaya tidak boleh ada yang masuk. Itu keraguan dari Maria Magdalena, Yohana, dan Maria Ibu Yakobus. Siapa yang menggulingkannya kalau kita mau merempahi jenazah Tuhan? Tetapi meskipun mereka ragu-ragu, mereka tetap pergi ke kubur. Dan apa yang terjadi? Ternyata batu besar penutup lubang kuburnya Tuhan Yesus sudah terguling. Jadi mereka masuk mau melihat dengan maksud untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus. Mereka bertemu 2 orang yang bersinar pakaiannya. 2 orang itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang, jangan takut, ingatlah seperti Tuhan Yesus katakan, pada hari ketiga dia bangkit. Jadi pergilah, kasih tahu saudara-saudaramu bahwa dia sudah bangkit, dan pesan Tuhan Yesus, dia akan menunggu kamu di Galilea. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini kita lihat ketika kita berada dalam satu keadaan, kita masih ragu-ragu, siapa ya nanti akan menggulingkan batu itu? Siapa ya yang akan menyelesaikan masalah kita? Kita jangan takut, kita maju terus seperti ketiga perempuan ini, mereka tetap pergi ke kubur. Padahal kalau secara logika mereka tidak bisa ketemu itu jenazah karena ada batu besar dan tidak ada kekuatan mereka untuk menggulingkan ya. Tetapi mereka tetap pergi. Jadi pelajaran kita bisa petik ketika kita menghadapi satu masalah seperti batu besar yang menutupi kuburan Tuhan Yesus, ada masalah yang sulit diselesaikan secara manusia, kita tidak mampu, tetap maju terus. Dan kita akan lihat mujizat seperti Tuhan memakai malaikat untuk menggulingkan batu kuburnya Tuhan Yesus. Tuhan juga bisa memakai kuasanya yang ajaib. Karena ingat Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, di dalam kita ada Allah Roh Kudus. Dia adalah Tuhan. Dia mampu melakukan perbuatan ajaib. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, khawatir menghadapi setiap masalah, setiap cobaan atau tantangan dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun pandemi COVID-19, Omikron masih belum habis, tapi kita percaya kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita sudah dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Ada perlindungan
kuasa darah Tuhan Yesus, ada Allah Roh Kudus di dalam kita yang lebih besar dari Omikron. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah apa respon kita, apa yang harus kita buat di dalam memperingati Hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus pada 1989 tahun di kota Yerusalem ini. Yang pertama yaitu marilah kita hidup akrab dengan Tuhan. Ingat, di dalam kita ada Allah Roh Kudus. Mari kita jalin hidup yang akrab dengan Allah Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus ini memang Tuhan Yesus berpesan, aku akan pergi kepada Bapa di surga dan mengirim seorang penolong, yaitu Allah Roh Kudus. Dialah yang akan mampu menolong kita di dalam setiap masalah dan pencobaan dan tantangan, termasuk dalam pekerjaan, bisnis, di dalam studi, maupun pelayanan dan kesaksian kita warlot. Ingat, tugas kita adalah menjalankan amanat agung, memberitakan Injil Kerajaan Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hal yang kedua, kita harus yakin bahwa Bapa Surgawi selalu berkarya dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi mari kita warlot, anggota warlot dan keluarga, dan maupun Bapak Ibu, saudara-saudari simpatisan warlot yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus di hari kebangkitan Tuhan Yesus Minggu 17 April 2022 ini, kita tetap semangat, sukacita, bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kita punya Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, yaitu Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kita baik di dalam pekerjaan, bisnis, studi, maupun kesaksian dan pelayanan kita. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita dengan perbuatan mujizat, sehingga banyak orang akan percaya dan terima Tuhan Yesus. Ya, jadi tetaplah setia, jalin hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus tetap menyala-nyala dalam kita, dan menangkanlah jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Shalom. Tuhan memberkati. Untuk melengkapi khotbah Opa Palar, kami persilahkan Oma untuk melengkapinya. Silakan Oma. Kita jumpa lagi di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di hari Minggu, hari yang ketiga. Hari ini saya hanya tambahkan sedikit aja bahwa hari ini adalah hari kebangkitan. Tadi kita sudah baca bagaimana para murid Tuhan Yesus, dalam hal ini perempuan-perempuan membawa rempah-rempah. Di hari ketiga mereka ingin menjenguk, menghambur, membuang bunga dan sesuatu yang mereka ingin kembali melihat Tuhan Yesus. Tetapi di dalam situasi yang masih dalam kesedihan, tetapi secara adat atau kita juga pernah mengalami bagaimana kekasih kita, orang tua kita harus sudah meninggalkan kita, tapi ada beberapa hari kita ingin menjenguk, ingin melepaskan rasa rindu kita, masih dalam keadaan berduka, tapi kita ingin menjenguk kekasih kita, mungkin orang tua kita. Begitu juga dengan murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, dalam hal ini wanita-wanita yang pagi-pagi sekali. Saya tidak berbicara panjang, tapi itu sementara berita cerita yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini, itu kita melihat bagaimana
nubuat Tuhan Yesus yang dari perjanjian lama itu diingatkan kembali, direwin kembali untuk kita sebagai, kita mungkin tidak ada di situ, tetapi cerita ini melalui pekerjaan Roh Kudus saat itu mungkin tidak diingat oleh para pengikut Yesus, tetapi mereka berada di satu posisi masih mempunyai menganut pengertian agama mereka, yaitu agama Yahudi. Sebenarnya apa yang dialami semua itu sampai hari kebangkitan yang kita baca hari ini, sebenarnya itu adalah nubuat yang sedang berlangsung, tetapi tidak disadari oleh murid-murid. Mereka hanya mengingat apa yang Tuhan pernah katakan, ya, apa yang terjadi. Saya tidak membicarakan itu hanya saya mengingatkan bagaimana Tuhan sebelum pada hari kebangkitan yang kita baca pada hari itu, hari ini adalah bagian daripada nubuat yang sudah berlalu, tetapi berlangsung. Nubuat itu sementara berlangsung. Saya tidak panjang lebar di situ, saya percaya Bapak Ibu semua di rumah mengetahui ini. Tapi yang saya mau katakan bagaimana kuasa kebangkitan itu berlaku dalam hidup kita. Ya. Kita kuasa kebangkitan tidak bisa, kalau menurut saya, kuasa kebangkitan tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak mengerti kuasa darah, penebusan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak akan mengerti kuasa kebangkitan, saya ulangi, kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa nikmati kuasa kebangkitan kalau kita tidak mengerti kuasa penebusan darah Tuhan Yesus. Ini ada tahap-tahapan untuk kita mengenal karya Tuhan yang turun ke bumi sebagai manusia dan pada akhirnya bangkit dan meninggalkan bumi ini setelah tugasnya selesai. Saya ulangi lagi, kuasa kebangkitan tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak mengerti pengorbanan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah ini menikmati, ya, ada dua keadaan manusia yang waktu itu murid-muridnya merasa sedih, ya, guru mereka, rabi mereka, ya, Tuhan Yesus, dalam hal ini Yesus yang belum mereka mengatakan itu Tuhan, ya, meninggalkan mereka. Mereka rasa tersanjung karena kuasa Tuhan, waktu itu kuasa Yesus yang mereka kagumi harus meninggalkan mereka. Sampai pada hari di kayu salib itu pun mereka belum menyadarinya. Sampai pada kuasa kebangkitan itu, disitulah mulai mereka merasakan. Karena ada keajaiban yang besar. Waktu penyaliban itu tuduhan, ya, itu kecemburuan, itu persaingan. Itulah yang manusia biasa merasakan, ya. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan, mereka rasa kehilangan yang amat sangat, ya. Ada perkataan yang Tuhan Yesus katakan waktu itu, mereka hanya mendengar, tetapi waktu sekali-sekali itu terungkap kembali seperti saat ini. Dua malaikat di kuburan itu, ingatlah apa perkataannya. Nah itu diingatkan kembali oleh murid-muridnya, itu mulai keluar. Tapi yang saya mulai teringat, tapi saya mau bicara di sini bagaimana kuasa kebangkitan itu berlangsung bagi kita orang-orang percaya yang saat ini Israel baru, bagaimana kuasa kebangkitan itu kita nikmati, ya. Kuasa kebangkitan itu benar-benar berlaku bagi orang anak-anak Tuhan yang percaya. Di situ ada mujizat. Yang pertama, batu besar terbuka. Waktu terguling,
sebenarnya waktu kalau saya bawa pengertian saya, batu besar itu adalah persoalan hidup kita. Ya, setelah kita percaya Tuhan, Tuhan membuat kita hidup di dalamnya. Persoalan hidup batu besar adalah persoalan hidup. Bagaimana Tuhan menggulingkan. Itu mengingatkan kita pada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menggulingkan batu itu. Apalagi waktu itu mereka di dalam tekanan. Ya. Mereka tidak tahu apa-apa. Cobalah kita membawa hidup kita di satu keadaan. Tidak tahu. Tuhan, kami tidak tahu. Ini ada apa menimpa kami. Tapi karena kita percaya Tuhan, ya, Tuhan yang saat ini menjadi panutan, menjadi pegangan hidup kita, kita tahu karyanya, tiba-tiba dia datang. Dia datang menggulingkan batu, menggulingkan persoalan hidup kita. Itu mujizat yang pertama. Setelah digulingkan, kita masih ragu. Kita datang, kok tidak ada ya? Hanya reaksi hilang tiba-tiba. Tetapi di situ Tuhan Yesus melalui malaikatnya berkata, ingatlah apa yang pernah dikatakan. Kita di keadaan itu, kadang Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya, saya bawa di zaman kita zaman akhir ini, bagaimana Roh Kudus bekerja. Setelah kita ingat, kita renungkan, kita masih dalam keadaan termangu-mangu. Ini ada apa Tuhan? Tapi tanda itu sudah mulai terlepas persoalan. Tapi tidak tahu bikin apa-apa. Tapi Roh Kudus mengingatkan, ingatlah apa yang dia pernah katakan. Itu kita mengingat. Waktu kita mengingat itu semua, kita lihat reaksi daripada murid-muridnya. Terutama ibu-ibu, wanita-wanita. Itu gembiranya. Karena kagetnya mereka pergi bawa berita itu. Setelah mendengar perkataan, mengingat kata Tuhan Yesus, mereka lari menyatakan sesuatu. Wow, sesuatu terjadi yang luar biasa yang tidak pernah mereka alami. Mereka memberitahu kepada rasul-rasul yang lebih tahu akan Tuhan. Dan di situ rasul-rasul juga sebagai yang dekat dengan Tuhan, itu pun terheran-heran karena kuasa kebangkitan. Jadi saya mengambil kesimpulan, kuasa kebangkitan itu lebih hebat daripada penebusan. Tapi penebusan itu dasar kita hidup di dalam Tuhan. Setelah kita hidup di dalam Tuhan, saya ulangi lagi, kuasa kebangkitan itu berlangsung setiap hari dalam hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan, atau pada akhir-akhir ini Tuhan mau datang menjemput kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kuasa kebangkitan itu kita berlakukan di dalam hidup kita. Ya. Saya ulangi, kuasa kebangkitan yang paling inti di sini tidak bisa kita dapat kalau kita tidak mengerti penebusan Tuhan di kayu salib. Hanya itu yang saya bisa katakan. Saya ambil kesimpulan hari ini bahwa kebangkitan Tuhan kita harus nikmati. Kuasanya hebat sekali. Batu pun bisa dia gulingkan. Sehingga mujizat datang, kita berapi-api. Kita ingin bawa berita kepada orang semua bahwa dia bangkit. Nah sekarang dia bukan dia bangkit, kita juga di dalam diri kita kuasa itu ada. Di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita. Mari kita pakai kuasa kebangkitan itu. Nyatakan pada dunia bahwa kuasa kebangkitan yaitu hanya dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Itu saja yang saya bisa katakan. Kiranya kuasa kebangkitan yang kita nikmati hari itu membawa kita hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Di dalam keintiman itu kita bahkan melihat lagi lebih dan lebih lagi kuasa kebangkitan akan berlaku dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita bawa kuasa kebangkitan itu untuk dinikmati oleh orang lain. Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tapi melalui kuasa kebangkitan.
Karena kuasa kebangkitan penebusan lebih dulu kita sudah nikmati. Kita bebas dari ikatan dosa, kita bebas dari segala bentuk tekanan, kita merdeka, maka kuasa itu akan turun di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, bahkan di mana kita berada. Maka kita akan nikmati bersama Tuhan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini saja, tidak terlalu panjang, tapi kita akan merayakan kuasa itu pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat memasuki kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan yang telah ditaburkan tadi bisa menjadi rema dan kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang kita masuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah sediakan hosti dan anggur. Kalau tidak ada boleh sediakan juga roti, biskuit, dan teh atau sirup ya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Hosti dan anggur kiranya Tuhan berkati, demikian juga biskuit, teh atau sirup untuk perjamuan kudus di siang hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau hosti yang ada dipegang, ada firman Tuhan, silakan dibaca ya. Silakan masing-masing dibaca. Itu adalah pesan Tuhan bagi pribadi kita masing-masing dan khususnya bagi keluarga Warot Ministry. Ya, mulai dibaca. Silakan. Kenapa kalau dari yang paling kecil deh? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Saya punya Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sama, apa yang sama punya? Pasti sama kepada dulu. Tidak, tapi isinya sama. 1 Tesalonika 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hampir sama tuh isinya. Oke, sudah. Jadi itulah pesan Tuhan buat kita semua Warlot untuk berjaga-jaga dan berdoa ya, waspada karena iblis sekarang lagi menyerang semua umat Tuhan ya. Karena iblis tahu juga waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dekat. Paskah. Ya, Untuk waktu hari Paskah. kedatangan. Mungkin besok Paskah. Ya. Maksudnya untuk hari Paskah. Khususnya di hari Paskah kebangkitan ini ya. Jadi mari kita lakukan perjamuan kudus ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 14 ayat 22
sampai 24. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid Tuhan dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita responi ya firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, telah menganugerahkan kepada kami dan keluarga keselamatan, hidup yang kekal, dan juga tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari kita responi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darahmu yang suci telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang kudus sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan Kristus yang diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dan memberitakan Injil kerajaanmu, menjalankan amanat agung dengan menggunakan hikmat dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai syukur dan kita akan puji-pujian kepada Tuhan.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu 17 April 2022, di mana kami memperingati pada 1989 tahun yang lalu, Tuhan telah mengalahkan dosa, bahkan mengalahkan maut, dan batu yang menutupi kuburanmu terguling oleh seorang malaikat, dan Tuhan telah bangkit. Sehingga dengan demikian kami tidak perlu ragu-ragu lagi menghadapi kehidupan ini. Kami tidak perlu takut menghadapi segala permasalahan, cobaan, tantangan kehidupan ini. Meskipun secara pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi kami tetap beriman Tuhan Yesus yang mengendalikan segala-galanya. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan Yesus, di mana 3 hari sebelumnya, pada hari Jumat, pada 1989 tahun yang lalu, Tuhan telah menyerahkan nyawamu sebagai anak domba Allah untuk menghapus semua dosa-dosa manusia dan memulihkan kembali hubungan manusia dengan Engkau Bapa di sorga, karena telah dirusak oleh dosa Adam dan Hawa, sehingga dosa keturunan sudah dihapuskan. Dosa-dosa karena pelanggaran hukum Taurat, Tuhan sudah tebus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan hari ini, pada hari yang ketiga, sesuai perkataanmu Tuhan kepada murid-muridmu, Tuhan bangkit dari kematian. Dan dengan demikian, kami umatmu yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan sudah jadikan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan kiranya menolong di dalam pekerjaan, bisnis, karir, dan juga omset dari bisnis, yaitu penjualan barang-barang, makanan dan minuman. Kiranya Tuhan tingkatkan terus, karena sebagai pemenang Tuhan akan menuntun kami kehidupan yang lebih naik lagi, dipromosikan oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih dalam pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar sampai di perguruan tinggi, bahkan di pasca sarjana untuk mencari S2. Tuhan tolong anak-anak kami, cucu-cucu kami, supaya mereka berhasil dalam studi, bahkan meraih cita-cita yang Tuhan taruh di hati mereka. Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sakit, baik di rumah masing-masing atau yang sedang dirawat di rumah sakit, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, adik-adik yang sedang sakit ini. Baik itu penyakit Omikron, penyakit kanker, atau penyakit apapun, Tuhan kiranya menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang bersuka cita karena ulang tahun, karena karir dan hasil bisnis yang menyenangkan, kiranya Tuhan sempurnakan berkat ini, sukacita ini di dalam Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami. Dan khusus buat saudara kekasih kami, saudari Nana dan Misal, yang Tuhan telah panggil ayah kekasih mereka, yaitu Bapak Christopher Maulana. Berkati, hiburkanlah segenap keluarga yang berduka, baik ibunya Nana dan Misal sekeluarga, dan segenap keluarga yang berduka. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua aparat pemerintah bangsa kami, baik sipil, TNI maupun Polri,
dan juga khususnya aparat di bidang hukum. Tuhan, curahkanlah roh takut akan Tuhan buat para hakim, para jaksa, sehingga mereka akan memutuskan vonis yang adil. Dan Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Ukraina maupun di Rusia yang kehilangan anggota keluarga mereka karena peperangan yang terjadi. Tuhan, tolonglah agar baik Presiden Putin dan Presiden Zelensky mau berada duduk dalam meja perundingan, gencatan senjata terjadi, bahkan perdamaian yang terjadi. Tuhan, terima kasih. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, mengalami erupsi gunung, banjir, gempa bumi. Tuhan, hiburkan mereka, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkanlah kami selalu untuk tetap berjaga-jaga sambil berdoa seperti pesan-Mu Tuhan Yesus, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, kedatangan-Mu di angkasa yang mengangkat kami semua orang percaya. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia, tetap menjaga kehidupan kami sebagai calon-calon mempelai-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kami mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami mohon berkat-berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing di rumah, dan juga menyertai keluarga kami di Tabernakel Warlord di Sentul City. Mulai siang hari ini sampai saat Tuhan Yesus datang di angkasa dan kita semua mengalami pengangkatan. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersukacita di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan tanggal 24 April 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.